Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup C untuk memenuhi tugas kuliah akuntansi manajemen. Kita akan bertema investment. Adapun grup C beranggotakan Mas Dian, Mbak Titin, Mbak Putri, kemudian saya sendiri, Andika, kemudian Mbak Yuni, Mbak Gina Hasriani, kemudian Mbak Mutiara Hamdan, dan Mas Syarif. Masing-masing tema akan dibawakan oleh Mas Dian. Baik, terima kasih Andika. Next selanjutnya. Return on investment. Apa itu ya, ROI? ROI adalah singkatan dari Return on Investment. Itu efektivitas sebuah investasi yang diberikan. ROI adalah perhitungan laba bersih yang kita dapatkan dari investasi. Hal ini biasa dilakukan investor untuk bisa menentukan strategi bisnis selanjutnya, mengetahui hasil dari ROI yang sudah dilakukan. Terus Anda ingin mengembangkan bisnis baru dan laba bersih bisnis sebelumnya, selalu pastikan jika Anda sudah memahami bagaimana cara menghitung segala langkah dalam mengatur strategi berikutnya. Selanjutnya, Kadila. Nah, berikut adalah rumus ROI. ROI dihitung dari total penjualan dikurang investasi dan dibagi dengan investasi. Kemudian dikalikan dengan 100%. Next slide. Nah, berikut adalah ada contoh cara menghitung ROI. Contoh satunya yang kita sediakan adalah satu, Bagas menginvestasikan uang sebesar 100 juta pada sebuah perusahaan yang bergerak di dunia IT. Dalam setahun kemudian, Bagas menjual investasinya ini dengan harga 150 juta kepada orang lain. Maka ROI-nya adalah 150 juta dari total penjualan dikurangi 100 juta dari investasi, kemudian dibagi dari 100 juta investasi, dan dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 50%. Dari contoh ini bisa disimpulkan jika Bagas berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari awal Bagas berinvestasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Titin. Baik, contoh 2. Ibu Mia membeli sebuah villa hasil lelang seharga 500 juta. Karena kondisi villa terbilang tidak layak, Ibu Mia akhirnya memutuskan melakukan renovasi. Dana yang dikeluarkan untuk renovasi adalah sebesar 100 juta. Setelah renovasi selesai, Ibu Mia ternyata segera menjual villa tersebut seharga 800 juta. Berapa ROI dari villa yang dijual Ibu Mia? Jawabannya, investasi awal 500 juta ditambah 100 juta sama dengan 600 juta. Pendapatan setelah investasi 800 juta dikurang 600 juta sama dengan 200 juta. Jadi ROI-nya 200 dibagi 600 dikali 100%. 0,33 dikali 100%. Jadi ROI-nya adalah 33%. Next akan dijelaskan oleh Kak Putri. Saya akan menjelaskan tentang manfaat ROI, yaitu mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi, dan efisiensi bagian penjualan. Bagi perusahaan yang memiliki data industri, maka analisis ROI dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain atau kompetitor. Dapat digunakan untuk efisiensi tindakan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing divisi dengan cara mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian bersangkutan. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan mengadakan ekspansi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Andika. Faktor-faktor penentu ROI atau Return on Investment. Mengapa ukuran penilaian ROI diperlukan? Seperti sebuah segmen atau pusat-pusat investasi dalam suatu perusahaan atau berbagai perusahaan dalam suatu industri pada umumnya dievaluasi berdasarkan imbal hasil atas investasi.
Laba bersih yang dihasilkan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi laba yaitu penggunaan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin efektif perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan laba, dapat dikatakan perusahaan mempunyai kinerja yang baik operasionalnya. Menurut Rianto, di dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan terbitan tahun 1998, tingginya earning power ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, profit margin, yaitu perbandingan antara net profit margin dengan net sale, perbandingan dinyatakan dalam persentase. Kemudian, turnover operating asset, atau tingkat perputaran aktiva usaha, yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu periode. Rasio ini merupakan ukuran tentang sampai seberapa jauh aktiva telah digunakan di dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan berapa kali operating asset berputar dalam suatu periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Kemudian faktor menurut WASIS dipengaruhinya ROI adalah oleh volume penjualan, efisiensi penggunaan biaya, profit margin, dan struktur modal. Selanjutnya, Mbak Safira. Baik, next. Oke. Selanjutnya kelebihan ROI. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi dan bagian, berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan produk, keuangan, dan juga peluang investasi. Analisis ROI digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. ROI digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan modal dan dana yang ada. ROI berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk perencanaan. ROI dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan jika suatu perusahaan ingin melakukan ekspansi. Kelemahan ROI adalah sulit dalam membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Semua metode yang digunakan setiap perusahaan itu beda-beda. Yang kedua, adanya fluktuasi di nilai dari uang daya beli suatu mesin atau perlengkapan tertentu yang dibeli dalam keadaan inflasi. Yang ketiga, analisis ROI tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua perusahaan ataupun lebih. Selanjutnya, untuk selanjutnya, seberapa penting ROI dibutuhkan untuk suatu perusahaan? Jawabannya, rasio ROI sendiri diukur dalam bentuk presentasi. ROI berperan penting dalam memberikan informasi mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi, sehingga segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Alasan utama dari pentingnya memahami ROI adalah karena merupakan tolak ukur keuntungan bisnis yang paling tepat. Dengan mengetahui tingkat pengembalian investasi, segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Next slide. Akan dijelaskan dengan Mas Hidayat. Baik, terima kasih. Sekarang masuk ke dalam kesimpulan. ROI adalah laba atas investasi. Dalam penghitungan ROI, nilai yang dicari adalah persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Menghitung ROI memang tidak rumit dan tidak memerlukan banyak variabel. Namun, hasil yang didapat tetap tidak boleh mengabaikan faktor lain yang mungkin juga memberi pertimbangan bagus dalam menilai investasi. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh metode ROI itu sendiri. Terlebih jika usaha Anda memiliki investasi di banyak instrumen. Nah,
Bagaimanapun, mengetahui apa itu ROI dan cara menghitungnya dapat membantu untuk menganalisis sebuah investasi yang akan dilakukan. Dengan analisis yang tepat, efisiensi perusahaan akan lebih mudah ditingkatkan. Profit yang didapat pun semakin memuaskan dan perusahaan akan semakin maju. Baik, saya kembalikan kepada Pak Andika. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Saya kira kami cukupkan sampai di sini untuk presentasi mengenai return on investment. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.